Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Nama saya Haryara Tambunan. Nama singkat panggilannya hari-hari Bang Ara. Kegiatan sehari-hari adalah seorang pedagang dan hobi saya adalah berpolitik, organisasi, dan berolahraga. Saya aktif di Golkar dari tahun 1987, di mana di tahun masa itu adalah zaman Orde Baru. Masa transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Pada saat reformasi berkembang menjadi banyak partai. Nah, berkembangnya jadi banyak partai, banyak persaingan dan banyak tekanan, kiri kanan maupun depan belakang. Di situ banyak yang tergoda, pendukung-pendukung Partai Golkar pada saat itu. Saya aktif itu di Golkar DKI maupun Golkar Jakarta Selatan sampai pengurus pusat. Pada saat peristiwa 87 itu sampai 98, saya tetap eksis di Golkar, di mana pada saat ketua umumnya Pak Bang Akbar Tanjung, saya selalu mendampingi beliau semenjak beliau terpilih sebagai ketua umum Partai Golkar. Dan saya waktu itu di biro pengurus DPP Partai Golkar pada saat Munas. Di saat Munas itu terjadi dua kegaduhan dalam diri saya. Karena apa? Saya aktif juga di suatu organisasi di bawah KBT TNI, karena saya aktif di partai politik maupun di organisasi. Pada saat perubahan itu, Golkar ditekan pada saat Bang Akbar berkampanye, dan pada saat Munas itu persaingannya sangat padat. Nah, di situ ada tekanan, di mana kalau setiap kita kampanye, ditekan kiri kanan, sampai dilucutin bajunya, mau laki mau perempuan. Itu sering terjadi di beberapa daerah. Saya tetap pada saat itu ditugasi oleh ketua umum maupun pengurus DPP untuk mengamankan di lapangan-lapangan tersebut. Itu adalah satu pengalaman yang sangat pahit bagi saya. Dan di masa Bang Akbar ini, yang paling terpenting adalah kita dekat kepada pengurus kecamatan dan kelurahan. Nah, ini adalah modal dasar saya sampai detik ini juga. Jadi Golkar ini, kalau kita tidak dekat kepada kecamatan dan kelurahan, nantinya sulit kita dengan mendekatkan diri kepada masyarakat buat pendukung setia kepada Partai Golkar. Dan khususnya untuk perjalanan ngurus pusat, juga harus mendekatkan diri juga kepada Dewan Pimpinan Daerah maupun Dewan Pimpinan tingkat 2 juga. Jangan kita hanya stabil di Dewan Pimpinan Pusat. Karir politik di masyarakat sekarang ini menurut saya bisa menjanjikan kalau kita punya dua pemikiran, positif atau negatif. Kalau positif, dia bisa menjadi pemikir dan omongannya atau perbuatannya menjadi contoh masyarakat. Kalau hanya berbuat negatif, ya dia jadi momok pada masyarakat daripada negara ini, tidak sebagai pemimpin yang baik. Makanya saya selalu menerapkan pada diri saya sendiri maupun kepada semua yang saya bangun juga beberapa organisasi, kita harus menjaga ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita jangan lupa, kalau itu tidak kita dengungkan, kita sosialisasikan, itu adalah menjadi bahaya yang bagi bangsa Indonesia. Ya, organisasi yang saya pegang sekarang ini adalah Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat, singkatan pendeknya HIPAKAT. Itu berdiri secara nasional 2017, pertama kali saya sebagai ketua umum. Ormas ini dari dulu 1963 sepertinya ada, saya belum lahir pada saat itu. Sepertinya udah ada, tapi tidak didengungkan secara nasional.
Nah, setelah saya dengungkan secara nasional, sudah terbentuk 23 provinsi plus kecamatan dan kelurahan dan sampai DPD tingkat 2 di 22 provinsi itu. Dan saya selalu mendengungkan mengenai ketegasan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan satu jiwa, satu korsa, satu komando. Ingat ya, berpartai, berorganisasi kalau tidak mendengungkan dari hati kita sebagai satu jiwa, satu korsa, satu komando, kita akan luntur nantinya pada saat suatu kebijakan yang sangat konflik. Ya, salah satunya ya godaan maupun apapun kita bisa tergoyahkan. Suatu pekerjaan yang cukup berat ya, walaupun saya udah 4 kali caleg. Bagi saya 4 kali caleg gagal itu adalah hal yang ya pembelajaran dan suatu berkah gitu. Karena saya sering lakukan kegiatan-kegiatan kampanye sosialisasi melalui beberapa kegiatan sembako, pembagian sembako, bantuan sini sana dan yang lain-lain. Hanya satu, kita jangan black campaign atau menjelekkan seseorang atau persaingan kita, karena itu pemikiran negatif. Nah, persiapan saya, karena saya lahir dari Jakarta Selatan dan saya mempunyai sudut pandang yang positif terhadap Golkar. Kalau saya hanya sekedar mau jadi anggota DPR, di tahun 2003 saya dijanjikan oleh salah satu partai dan ketua umumnya sudah ketemu, ketua umum ini partai besar, saya dijanjikan untuk nomor 1 di daerah provinsi tersebut. Karena kebetulan kakak ipar saya sebagai ketua provinsi di daerah tersebut. Tapi saya di situ minta waktu 1 hari menjawab, bukan pada saat itu karena tidak etis. Saya jawab besoknya saya tetap di Partai Golkar. Walaupun saya di nomor 3 pada saat itu, saya tahu ya ada bargaining jadi atau tidak gitu. Tapi saya jalankan dengan baik. Itu adalah berkah bagi kita. Yang penting jalan terus. Dan setelah saya tahu gagal, saya santai dan tetap di Partai Golkar sampai hari ini. Ya, kita harus mempunyai strategi khusus. Makanya saya kembali lagi saya sampaikan, kita harus mendekatkan diri kepada konstituen kita, kepada masyarakat kita, daerah pemilih-pemilih itu. Karena dalam sentuhan atau diskusi dan butuh waktu yang agak panjang, kita bisa menarik jiwa kepada masyarakat itu untuk memilih kita. Betul, di Jakarta 2 ini adalah Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan suara luar negeri sangat panjang dan susah dijangkau itu. Apalagi di sini basisnya sangat kuat dengan partai lain. Tapi bagi saya tidak pesimis. Tetap maju terus, kita bersosialisasi karena saya tidak akan goyah dengan kekalahan seperti itu. Saya melihat Partai Golkar ini adalah partai yang menjadi ideologi saya dari dulu. Contohnya, waktu saya kuliah tahun 1987, saya mengajak teman-teman kuliah saya untuk berkampanye untuk Partai Golkar. Sedangkan waktu itu partai hanya 3, Golkar, PDI, dan P3. Nah, teman-teman saya, pada kaum muda yang mahasiswa satu kelas saya, itu maunya ke partai tertentu. Tapi saya ajak ngobrol. Akhirnya kita sosialisasi, kita kampanye ke Sudirman, ke Tamrin itu pakai Partai Golkar. Sampai ada keributan dan lain-lain. Kita jalan terus, hajar aja. Jadi sebagai contoh saya, cinta saya kepada Partai Golkar. Dan kebetulan kalau dari sisi nama saya Harihara. Itu dari sisi orang Sumatera Utara. Harihara itu adalah pohon beringin. Karena pohon beringin adalah Partai Golkar. Jadi
itulah yang saya pertahankan sampai per hari ini. Ya, saya tetap menjalankan sesuai apa yang saya lakukan, dan saya kan juga di waktu itu saya aktif di AMPI ya, 1987 aktif di AMPI, di DPD tingkat 1 AMPI, habis itu di pengurus pusat. Nah, setelah tahun 2002 saya pindah ke Kosgoro 57, mengikuti jejaknya Pak Agung Laksono sebagai Ketua Umum Kosgoro 57. Saya Ketua Kosgoro 57 BMK, Barisan Muda Kosgoro 57 di DKI Jakarta. Saya menjabat selama 12 tahun. Nah, baru-baru ini saya diganti dan saya naik di pengurus pusat Kosgoro karena saya di AMPI sudah keluar karena tidak boleh 2 kekaryaan saya ikut di dalam situ. Tapi saya tidak menjadi pimpinan, saya hanya pengurus dan saya tetap loyal. Sampai pada detik ini saya adalah pengurus Barisan Muda, pengurus PPK, pengurus pusat Kosgoro 1957. Sekarang saudara Dev Laksono sebagai ketua umumnya. Dari zaman Pak Agung sampai ke putranya Dev Laksono sebagai ketua umum, saya tetap loyal. Jadi saya tetap menyampaikan bahwa kalau nanti saya menjadi anggota DPR, konstituen saya tetap jaga, saya jalin komunikasi karena suka ya bergaul lah kita satu sama lain dan tidak membedakan satu sama lain, ya kita jaga dengan baik. Pesan saya terhadap Partai Golkar adalah, satu, harus kita jaga kesolidan kita sendiri dan kita menjadi satu komando terhadap apa yang sudah disepakati di dalam rapat. Kalau ada yang mau kita kritisi terhadap pimpinan atau terhadap siapapun, kita datangi, kita bicara, kita kritisi. Jangan tercuat di luar karena urusan internal partai kita. Karena menilai saya gini, kita di Partai Golkar, kita menjelekkan Partai Golkar sendiri. Buat apa kita di Partai Golkar? Mendingan saya keluar. Kalau saya tidak suka terhadap pimpinan saya atau siapapun, saya datangi. Saya kasih pendapat. Nah, kita berdebat boleh. Mau ribut boleh. Setelah kebijakan itu kita ambil, kita terima sama-sama. Tinggal 1 kata atau 2 kata. Amankan, laksanakan. Udah nggak ada lagi. Kalau kita lagi bercewe-cewe lagi, wah saya rasa nih Golkar nih akan menjadi jalan di tempat. Jadi intinya kita sosialisasi, pendekatkan diri kepada kecamatan, kelurahan, dan DPD 2 kita gerakkan, khususnya DKI juga, DPD tingkat 1, seluruhnya semua elemen digerakkan untuk mendukung kemenangan Partai Golkar. Karena hati-hati, kondisi sekarang sangat berbeda dengan yang lalu. Saya udah katakan, saya udah pernah mencoba dari Orde Baru ke reformasi, itu sangat sulit juga. Akhirnya Golkar mencapai urutan kedua. Nah, itu menjadi pengalaman saya, menjadi momok saya untuk seperti ini Partai Golkar. Demikian.